Oke, ya. Oke, sudah semua ya? Sudah dengar semua ya? Jadi, ya, silakan ya. Ya, ya. Selamat malam semuanya. Ya, walaupun di mute nanti, eh, saya sebenarnya intro dulu akan mengenalkan saya secara pribadi. Jadi saya Arya Samudrani, saya alumni TS angkatan tahun 2013. Jadi nanti saya mungkin akan lebih menceritakan tentang experience dan gimana sih magang di Jepang dan gimana cara ngeblend dengan orang-orang asing. Jadi karena saya sendiri juga waktunya nggak lama karena cuma 3 bulan, jadi mungkin saya tidak uh, dianggap tahu tentang project semua Soft Fujimoto. Jadi barangkali nanti ada teman-teman yang nanya secara detail ya, saya mohon maaf, saya tidak tahu secara keseluruhan. Cuman yang saya bisa share adalah project-project yang saya involve projectnya selama 3 bulan. Jadi mungkin nanti akan saya presentasikan. Bisa langsung dipresentasikan, Gilang? Oh, Ya, gimana? langsung share screen aja. Ya. Halo semua, sebenarnya ya apa kabar? Ya mudah-mudahan semua sehat di tengah musim yang seperti ini. Harapannya kita juga tetap produktif, ya termasuk kita sharing di Zoom ini. Ini sebenarnya background saya, teman-teman bisa lihat. Jadi saya punya sedikit yang nanti saya bisa ceritakan. Jadi saya memang kerja di HNK, tapi sebelum saya kerja juga saya pernah intern di Urbane, di punya Ridwan Kamil dari 2016. Terus saya memutuskan untuk cuti kuliah, sehingga pada awalnya harusnya di daftarnya di Singapura, tapi keterima di Jepang. Jadi kita akhirnya berangkat. Saya sebenarnya akhirnya berangkat akhir Oktober sampai Februari. Jadi selama 3 bulan itu nanti yang akan bisa saya share di sini. Jadi yang saya lebih tekankan di sini adalah how far architecture involving you. Di sini maksudnya seberapa jauh arsitektur bisa mempengaruhi dirimu sendiri. Kadang-kadang orang juga nggak sadar bahwa hidupnya diatur oleh arsitektur atau arsitektur yang mengatur hidupmu. Sebelum saya juga sharing tentang karya, mungkin saya sedikit cerita tentang yang membuat arsitektur senang itu apa, atau bahkan kamu bisa stres dalam berarsitektur. Jadi ada banyak juga yang membuat stres, terutama di bagian kiri ya. Itu ada mungkin deadline, yang tentunya juga kalian rasain di perkuliahan, tapi ada juga peraturan. Tentunya kalau kita kerja di biro atau konsultan, kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di konsultan tersebut. Budget juga, ya, jadi budget ini juga terkait dengan entah project atau kamu sebagai karyawan kamu minta gaji tinggi, ya kita juga nggak tahu, karena kalau kerja di arsitektur semua ada risikonya, dan itu juga bisa mungkin membuat stres. Yang terus ada dari offers itu dari penawaran. Jadi penawaran apa yang bisa kamu kasih ke konsultan yang akan kamu kerja di mana itu. Terus ada inkonsistensi. Inkonsistensi itu maksudnya adalah ketika kamu kerja di biro atau di konsultan yang nanti sifatnya jadi sistemnya kan ada HRD, ada direktur, ada architectural designer. Ketika sistem itu berganti, jadi itu tidak akan jadi konsisten lagi dalam hal kamu mendesain. Jadi ya ini yang harus kita pahami lebih dulu sebelum kita sebenarnya masuk ke konsultan arsitek, terutama di Jepang. Happiness-nya adalah ketika kamu mendapat partners yang oke, yaitu di good partners, ada ketika kamu menang kompetisi, dan ketika kamu mendapat good relation. Di situ adalah kamu yang akan bisa menjalin setelah kamu pulang dari tempat magang itu sendiri. Kamu mendapat relasi dari orang yang ada kemarin, ada dari Jepang, dari Paris, dari Cina, dari Thailand, dari Taiwan. Jadi ketika pulang kamu mendapatkan itu. Dan goals-nya adalah di sini saya mendapatkan link
mahasiswa arsitek, terutama juga yang saya banyak banget belajar di luar perkuliahannya saya dapatkan sebelumnya. Jadi kalau kalian atau teman-teman di sini mengetik di Google gitu ya, Show Fujimoto, pasti yang keluar ini dulu. Saya juga entah kenapa sebelumnya juga awalnya saya juga agak tanda tanya besar, kenapa semua proyeknya ya putih-putih gitulah kayak yang sekarang ini. Terus Jepang juga kenapa identik dengan putih-putih, terus main kayu dan sebagainya, sedangkan di Indonesia juga banyak dan beraneka ragam, dan kenapa mereka cuma memakai unsur putih dan banyak landscape yang ada di proyek tersebut. Nah, ini yang akan saya share, jadi nanti coba teman-teman di akhir sesi nanti ada mungkin tanya jawab yang atau dari moderator, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sebenarnya teman-teman kalau mau lihat secara detail ini sebenarnya juga bisa dijadiin game ya. Bener. Jadi apa perbedaan yang nanti gambar-gambar yang saya sajikan? Ini adalah kerjaan internship market. Ini adalah project hotel di Tokyo. Ini adalah bagian hotelnya. Jadi projectnya adalah di hotel ini. Ini ada lobbynya. Ini ada entrance-nya di sini mau dibikin. Jadi nanti dari beberapa slide akan saya sajikan. Coba cari perbedaannya di mana. Jadi ini yang pertama, pilihan option 1, option 2, option 3, option 4. Teman-teman nanti coba lihat apa bedanya dan di mana perbedaannya. Option 5, option 6. Kemudian ada option 7, option 8. Option ini balik lagi, opsi 1, opsi 2, tapi mungkin beda fungsi. Apa perbedaannya dari semua yang kita kerjakan di sini? Jadi fokusnya di pekerjaan internship di sana adalah membuat market dan membuat minimal 10 opsi atau 15 opsi dalam satu project pada umumnya. Kalau teman-teman bisa lihat secara detail, banyak sekali perbedaannya adalah yang pertama kita ngomongin entrance, lobby, hotel, dan kita ngomongin di bagian gedung sebelahnya. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat opsi-opsi mana yang bisa ditawarkan ke klien. Jadi di bagian sini, di bagian sini juga. Jadi opsinya itu bukan opsi bentuk buildingnya, tapi opsi peruangannya. Yang kalau ngomongin section itu ada section A, section B, section C, section D. Itu ada beberapa opsi yang mereka meminta teman-teman internship ini harus mendevelop gimana caranya bisa sampai oke. Buat apa sebenarnya banyak opsi? Ini bukan ditunjukin ke klien, jadi opsi-opsi ini dari 16 opsi atau 10 opsi kita tawarkan ke staff dulu biasanya, ke arsitek staff. Itu adalah koordinator dari para internship ini. Ketika dari staff diajuin ke bos, ke leadernya dulu, setelah dari lead baru diajuin ke bos. Apakah itu efisien di kita? Itu sangat tidak efisien menurut kita pasti. Jadi yang pertama juga space, yang kedua juga material yang banyak membuang dan sebagainya. Cuman saya juga kurang paham apakah memang Show Fujimoto ini punya relasi bahan market dengan toko-toko market yang ada di sekitar Tokyo. Tapi saya pernah disuruh membeli bahan-bahan ini dan kita dapat kayak kartu gitulah, kayak kartu BPJS gitu. Jadi kayak gold card jika kamu disuruh beli bahan market dan itu free. Mungkin itu yang bisa dicontoh di Indonesia. Jadi semua konsultan arsitek bisa dapat disponsori dalam hal membuat market. Pertama mungkin ya langganan. Jadi kayak setiap tahun bayar berapa kamu ambil spasinya. Terus selanjutnya adalah culture ya.
Jadi yang saya sangat tekankan di sini adalah culture gimana in rush hour dan di waktu yang sangat pendek kita dapat membuat alternatif yang sangat banyak. Bisa dibilang 1 minggu kita harus membuat 10 alternatif opsi, baik itu hotel, itu bukan cuma hotel secara keseluruhan, tapi lobbynya 10 opsi, pantry-nya 10 opsi, terus bagian tampaknya 10 opsi, paling sedikit 10 opsi lah. Tapi mereka bilang biasanya 15. Nah, ini bagian entrance hotel yang tadi. Ya, kita buatnya benar-benar kamu benar-benar terserah kamu membuatnya seperti apa. Memang tidak ada batasan. Itu yang membuat teman-teman internship untuk lebih kreatif lagi. Nah, ini juga saya dapat tugas untuk remodeling. Jadi sebenarnya perlu diketahui, saya ini sebenarnya pas berangkat, saya tidak sepintar mungkin Pak Moderator Mas Gilang di sini ya dalam hal Rhinos, tapi saya ini adalah instalasi. Jadi ini instalasi untuk Serpentine Pavilion di Paris. Dan saya suruh membuat model ulang untuk remodeling menggunakan Rhinos. Dan ini adalah instalasi ketika dibuat 1:1 di Paris untuk pavilion ini. Yang saya dapat bocoran di sini memang struktur-struktur yang semua dipakai di sini adalah rigid structure, jadi bukan struktur yang sifatnya cor, tapi mereka cuma membuat kayak holo gitu, framing 3x3 holo, terus yang bagian putihnya dia sebenarnya bukan material yang berat ya, apa ya, seperti plastik gitu atau stainless gitu ya, jadi instalasi ini juga tahan cuaca terutama, jadi di Paris pun juga ternyata mementingkan juga pavilion seperti ini sangat berarti untuk warga mereka karena Paris mempunyai nilai seni yang tinggi. Jadi Sho Fujimoto selalu menerapkan architecture as a forest. Jadi semua hal yang berkaitan dengan bangunan yang dia buat pasti dia selalu imagine bahwa aku ini di hutan dan aku di hutan aku mendapatkan segala informasi yang aku dapatkan dari environment-nya, dari sounding-nya, dari hewan-hewannya, dari segala jenis tumbuhan yang didapatkan di sini adalah hasil dia. Nah, ini juga tugas beberapa market. Jadi kalau di Sho Fujimoto jangan sampai nanti teman-teman frustasi. Jadi dia selalu mencoba membuat market terus sampai nanti kamu baru masuk model. Jadi kamu belum boleh memegang PC atau komputer sebelum kamu membuat model. Jadi tes pertama kamu disuruh buat market, ketika kamu market udah oke, baru kamu baru masuk ke modeling. Jadi kamu baru dikasih tempat untuk istilahnya baru dikasih desk lah, meja kamu mengerjakan entah itu AutoCAD dan Rhinos. Jadi software yang dipakai cuma 2 sih, AutoCAD sama Rhinos. Bahkan SketchUp pun belum diinstal. Jadi kemarin juga saya akhirnya di sana baru setiap hari harus belajar Rhinos karena saya juga baru. Dan perlu diketahui juga jam di sana kerja itu adalah jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Jadi sehari itu kontrak saya kerja adalah kamu harus masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan Minggu pun, dan bahkan public holiday pun merah. Jadi emang gila di sana itu 12 jam sehari minimum. Dan ini juga salah satu proyek yang saya kerjakan dalam membuat market dan modeling. Waktu itu ada Port of Hiroshima. Jadi dia membuat apa namanya pelabuhan. Jadi dia membuat pelabuhan Hiroshima dengan beberapa model. Cuman yang di sini saya bagian di satu model ini sih. Dan yang saya sebenarnya cukup takjub adalah kondisi studio yang Sho Fujimoto sekarang. Tapi ini udah pindah sih. Ini yang dulu. Jadi ini dulu kondisi studio Sho Fujimoto ini sebenarnya berada di gudang
di 5 lantai. Jadi kalau misalnya kita ke sini tuh harus naik tangga darurat. Even kita mau naik lift juga lift itu lift barang. Jadi kantornya itu berada di kayak apa ya, pergedungan sewa storage gitulah buat pergudangan. Akhirnya di lantai 5 dia sewa, lantai satu duanya itu dibuat ya gudang-gudang mungkin orang yang sewa lainnya. Ya, jadi ini sangat apa ya dibilang ya, sangat jelek dan sangat kumuh. Jadi kalau bisa dibilang meja-meja ini sangat berantakan dan kita bisa lihat di situ. Ya, ini beberapa kondisi kantor yang kemudian pengalaman yang saya dapatkan adalah di sana tidak banyak proyek yang besar, tapi beberapa proyek instalasi di Naoshima juga kita disuruh buat model, dan ini adalah di lokasi. Dan bahkan proyek di sana pun itu sangat dihargain ya. Gimana ya, arsitek di sana tuh sangat dihargain. Akhirnya semua musim itu dibuatkan kayak postcard dan sebagainya. Itu dia sangat respect terhadap arsitek yang membuat karya tersebut. Akhirnya kita dapat postcard dari government dari Tokyo bahwa ini bisa jadi oleh atau bisa jadi gift. Nah, ini kondisi langka yang saya dapatkan di sana selama 3 bulan. Saya dapat waktu untuk istirahat yang benar-benar kita tuh sharing, kita tuh benar-benar apa ya, evaluasi bareng, terus kita enjoy lah benar-benar. Ini kondisi kantornya ya. Jadi semua yang ada di meja ini adalah market, dan di sini adalah bagian biasanya yang di bilik-bilik ini yang udah tim. Jadi di sini dibagi adalah 4 tim. Jadi ada tim Cina, ada tim Paris, ada tim Jepang. Tim Jepangnya ada 2. Tim Jepang yang untuk kompetisi dan untuk project, dan saya dimasukkan ke tim Jepang yang mereka juga rata-rata nggak bisa bahasa Inggris, dan itu gimana ya, sangat susah untuk menanggapinya. Jadi yang ada di depan ini, belakang ini adalah ini koordinator saya. Jadi sebagai internship ada satu koordinator yang harus ngawasin. Jadi ini teman-teman saya internship nih 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini dari Jepang, dari Korea, dari Hong Kong, sama dari China. Yang di bagian sebelah sana adalah tim China, yang di sini adalah tim Jepang. Jadi di kondisi kantor ini bisa dibilang jauh lebih bagus mungkin ya kantor-kantor yang ada di Indonesia, yang messy banget, yang rapi banget. Dan kita pun tugasnya selain buat market juga harus bikin shelving yang kayak seperti ini nih. Jadi shelvingnya harus rapi, harus disimpan secara rapi. Jadi tugasnya semandiri itu. Semua ini juga kita yang bersihin, nggak ada OB di sini, nggak ada yang bikinin teh, nggak ada yang nyiapin makan siang, semua beli sendiri. Dan working hours-nya dari pagi sampai sore, jam 5 sampai jam 6 sampai jam 7 kita makan malam. Setelah makan malam lanjut lagi ngantor sampai jam 12. Ini mereka hobi. Ini bukan wine, bukan minuman keras, tapi ini sekedar bir biasa. Jadi mereka sangat suka dalam musim dingin gitu, biasanya di sana. Ini adalah tim hebat yang ada di Fujimoto. Mereka mempunyai tim-tim ini. Misalnya aku mau ngerjain hotel nih, atau mau ngerjain tempat peribadatan, bukan referensi building yang dia taruh, tapi event apa aja yang dia taruh. Entah misalnya konser atau apa, itu yang di foto yang ditaruh di sini. Jadi itu sih mungkin bedanya di Indonesia sama di sana. Jadi mereka cari referensinya adalah cari referensi bukan bangunan. Oh, aku cari ini mau ngerjain misalnya fasad, ya udah aku cari fasad. Ya itu sekedar cari fasad, tapi dia lebih memaknai apa yang ada di dalamnya nanti. Jadi fasilitas apa yang possibilities-nya akan ada di dalamnya nanti. Begitu. Ini ada ya foto saya masih kumus-kumus. Di sini saya pakai batik sendiri. Jadi beberapa tim di sinilah yang ini kondisi ini sangat langka ya. Jadi jangan harap nanti kalau misalnya di Jepang, bukan saya menakut-nakutin, tapi memang kita di sana culture-nya sangat kuat. Senior ke juniornya sangat kuat.
ya seperti kaderisasi dalam hal kampus lah. Cuman ketika kita udah akrab sama senior, itu sangat mereka sangat humble dan mereka sangat care dan toleransi ketika apapun di situ, karena mereka cenderung apa ya, kalau secara religion mereka nggak begitu kekeh sih sama agama, jadi mereka sangat fair dalam hal apapun, mau izin sholat mau apa dan sebagainya, mereka sangat oke ternyata. Dan bisa dilihat di sini saya sama teman-teman internship saya itu punya satu tugas juga, harus membersihkan gudang. Dan di gudang ini kami menemukan banyak sekali harta karun, proyek-proyek dia tahun 90-an. Ternyata Soe Fujimoto ini karyawan pertamanya adalah istrinya sendiri. Jadi istrinya ini adalah staf pertama di kantor. Dan ini beberapa proyek yang sangat terkenal ya mungkin. Jadi ini adalah proyek, bisa dibilang proyek pertamanya Soe di Jepang. Memang di sana jangan harap membuat high rise seperti DCM, seperti Arkonin di Jakarta. Jadi mereka karena sangat keterbatasan lahan, jadi mereka membuat proyek rumah itu bagaikan mereka membuat proyek yang besar. Jadi mereka membuatnya itu semaksimal mungkin. Ini adalah ternyata House N ini, setelah saya tanya, ini adalah proyek pertama, yaitu ini rumah mertuanya Soe. Jadi mereka itu mungkin dimintain tolong gitu ya sama istrinya, aku buatin ini dong rumah buat orang tuaku. Oh ya udah, akhirnya ini proyek pertamanya dia, ternyata House N ini membuatkan rumah untuk orang tuanya. Jadi kalau misalnya ditanyain, Mas ini sistem strukturnya gimana dan sebagainya, ya saya nggak involved di proyek ini, cuman saya tahu apa yang ada di proyek ini, di balik proyek ini. Jadi kalau mau tanya sedetail itu saya nggak akan mau juga sok tahu, misalnya ini harus pakai BIM dan sebagainya. Tapi proyek ini cukup menarik karena dia membuat ruang interior inginnya kerasa seperti eksterior. Dan next, ini adalah proyek juga yang barusan jadi tahun 2018 kalau nggak salah, 2019. Ini proyek ini didirikan selama 5 tahun. Dan ini full dan murni proyek Soe Fujimoto yang di Paris, mungkin bisa jadi masterpiece ya. Jadi itu cantilever itu mulai dari 5 meter sampai 7 meter panjangnya. Jadi kalaupun nanti teman-teman juga tanya, Mas itu strukturnya gimana dan sebagainya, jadi juga saya nggak involve segitu dalamnya, tapi saya di sini riset sendiri dengan proyek-proyek itu ya. Dan itu bisa dilihat, ini di Paris, nanti kalau nanti teman-teman namanya Montpellier Paris. Tadi yang pertama House N. Nah, ini juga salah satu masterpiece-nya dia. Jadi ketika saya masuk library, namanya Musashino Art Library, ini juga apa ya, kalau perpustakaan di situ tuh, kalau di kita tuh kita boleh itu loh masuk jam berapapun, tapi kalau di sana kita harus apa ya, harus pesan dulu, kamu mau masuk jam berapa nih, kamu harus benar-benar kamu harus pesan dulu, kamu nggak boleh masuk di hari H, istilahnya kamu harus pesan dulu, aku mau kapan di sana, aku mau ngapain, benar-benar harus jelas, karena mereka sangat melindungi bangunan yang ada dan mereka sangat respect desain yang ada di sana. Dan ini juga ya mungkin kondisinya sangat buruknya adalah yang paling terkenal, nggak mungkin lah nggak tahu. Dan ini sangat apa ya, sangat fenomenal juga, masuk Ars Daily dan banyak dapat penghargaan House NA. Ketika saya ke sana ternyata di Jepang itu nggak boleh foto di depan rumah orang. Jadi rumah orang itu nggak boleh difoto karena ya tau lah ada undang-undangnya atau ada pasalnya dan sebagainya. Makanya itu saya ngambilnya dari internet aja deh. Jadi ketika saya foto diem-diem, setiap rumah itu ada CCTV. Jadi mereka benar-benar kalau kamu tamu yang bukan keluarga, kamu nggak boleh masuk. Even keluarga pun mereka sungkan untuk masuk. Jadi culture-nya di sana itu benar-benar kamu nggak akan diperbolehkan untuk masuk. Ini harus tentu. Di luar kegiatan ngantor juga sangat jarang juga, dan untungnya pas ketika saya di sana saya dapat celebrate lah di sini, dapat merayakan. Jadi setiap ada gimana ya, di sana tuh kalau internship kan
temponya 3 bulan, 6 bulan. Ketika selesai, kita rayain bareng. Di sini enaknya sih kalau kekeluargaannya dapat, kita jadi kenal satu sama lain. Ini culture ya. Jadi sekali lagi saya nggak banyak ngomongin tentang project. Jadi saya banyak membahas tentang budaya di Jepang itu seperti apa ketika kamu kerja di sana. Jadi dan heran mereka juga sangat respect juga sama kita. Kita benar-benar diajak semua di sini. Nah ini kita pas dapat momennya pas ulang tahunnya bos di sini. Bisa dilihat di sini adalah bos, ada So, ada istrinya, ada anaknya kecil di sini. Jadi bos baru pulang dari Paris, terus dia ngajak makan malam. Akhirnya untungnya kita dapat momen ini sih. Jadi kadang nggak semua, benar-benar nggak semua internship, teman-teman internship itu dapat momen seperti ini, karena kadang pun nggak ketemu bos, karena bos punya jadwal di Paris, muter terakhir di Hong Kong, dan sebagainya. Ya ini mungkin agak blur ya, fotonya, dan ini adalah anaknya masih kecil, dia umurnya 40 sih, ini salah satu arsitek worldwide yang saya kagumin. Kenapa sih? Sebenarnya karakter saya memilih tempat internship itu adalah saya memilih bos yang respect. Jadi kadang kan kalau misalnya internship yang kantor-kantor kayak AEDAS, kantor-kantor yang kayak yang gede-gede lah, itu kadang nggak ketemu bosnya. Tapi di sini ketika mereka datangan bos ini seperti partnernya sendiri. Jadi mereka sangat respect, dan bos di sini So Fujimoto mungkin kayak Woha gitu ya. Jadi memang dia lebih sangat respect sih. Even kamu baru kenal pun kamu diajak ngobrol sama dia. Cuman saya nggak dapatkan momen untuk ngobrol sih. Ya terakhir dari saya sih, selalu teman-teman di sini adalah evaluate the process and be your success. Jadi apapun teman-teman yang akan nanti mau magang di luar, pesan saya sih ya tetap harus mengikuti proses yang ada. Jadi jangan sampai takut yang akan ada di depan nanti. Jadi mungkin yang bisa saya share di kegiatan di luar, yang pertama juga dari slide yang saya akan sediain ini adalah benar-benar mungkin di sini ada teman-teman kayak Ojal ya, itu yang rokokan. Ya, jadi kayak Ojal nih juga yang saya juga salut. Jadi ada beberapa teman yang juga masih berarsitektur dengan kegigihannya tanpa memikirkan kapan aku ntar balik modal lah, terserah lah lo mau kapan balik modal, yang penting kalau kamu udah seneng mah nggak akan tergantiin, dan kamu akan dapat feedback pasti dari klien. Ya, yang di sini yang dapat feedback dari saya juga dapat banyak relasi dari teman-teman. Ini teman saya yang saya inget nih, jadi dia ini lulusan MIT, si Jaewon dari Korea. Saya tanya, loh kenapa kamu lulusan MIT kamu kok kerja di So Fujimoto? Saya tanya gitu, rata-rata mereka jawabnya ya, saya mencari experience, bukan cari gaji. Jadi semua di sini adalah unpaid ya. Di sini tanpa gaji. Kita 3 bulan di sini benar-benar harus survive. Ya mungkin dapatnya cuma makan-makan bareng. Terus ini teman saya juga dari Hong Kong, dia sekarang jalanin S2, yang teman saya yang dari Korea ini juga sekarang membantu profesornya. Jadi itu mungkin yang bisa saya share. Jadi studionya sekarang udah pindah, kalau teman-teman nanti cari So Fujimoto Office, atau sekarang pun internship juga udah ditutup. Kalau teman-teman nanti cari juga, saya juga kurang paham kenapa ditutup. Saya kira sih karena efisiensi kerjanya aja sih. Karena ini ada dari beberapa setiap tahun dia terima sangat lumayan banyak lah anak-anak internship gitu. Oke, ya tepuk tangan online dulu. Arya sudah sharing. Oke, ini kita langsung buka sesi pertanyaan. Hari ini ada 70 partisipan, luar biasa banget banyak. Mungkin ada yang mau tanya, bisa raise hand dulu. Saya buka dulu ya mungkin. Jadi sebenarnya banyak banget sih yang bisa diambil dari pengalamannya Arya di So Fujimoto. Jadi biasanya kan kita
sebagai orang yang mungkin baru berpraktisi atau belajar arsitek dari buku atau dari web, dari yang secara tidak langsung lah pokoknya. Kita biasanya melihat arsitek itu ya dari karya-karyanya gitu. Padahal kalau kita lihat dari Arya sendiri, ternyata bagaimana Sho Fujimoto melakukan decision making dalam setiap karyanya itu nggak lepas dari bagaimana culture-nya berbentuk dan juga posisi semua orang yang ada di sana, dari yang intern, junior arsitek, senior arsitek, bahkan mungkin adminnya itu punya peran yang luar biasa dalam kantornya gitu. Dan ternyata kita bisa lihat bagaimana sosok Sho Fujimoto yang respect ke seluruh orang yang ada di kantornya juga akhirnya punya kesamaan dalam mengambil keputusan desainnya. Kita bisa melihat di beberapa karya seperti N-House bahkan itu apa ya, salah satu contoh yang sangat apa ya, benar-benar respect sama site ya, dalam artian site-nya kan kecil nih sebenarnya karena Jepang juga tanahnya tinggal sedikit, Tokyo apalagi kan padatnya luar biasa dan harga tanahnya juga luar biasa mahal, sehingga ya space yang sedikit ini dimanfaatkan luar biasa gitu. Kita bisa lihat nih salah satu contohnya di N-House, bagaimana leveling itu dimanfaatkan benar-benar. Kalau di Indonesia kan ini paling sudah 3 level selesai gitu ya. Di sini mungkin ada beberapa potongan dan denah ini yang dibikin sama Sho Fujimoto untuk bikin tiap lantainya sendiri. Karena memang memanfaatkan volumetriknya. Dan ini juga usaha yang luar biasa sih yang dilakukan Sho Fujimoto. Dan banyak lagi sebenarnya karya-karya yang lain tadi bisa untuk dibahas lebih. Jadi habis ini mungkin kita akan pindah ke Zoom meeting sebelah. Nanti mohon bisa dibaca di grup chat kita. Itu ada ID meeting yang berikutnya. Kita akan pindah ke room sebelah. Nanti mungkin bisa ngelempar pertanyaan di sana ya buat teman-teman. Ditunggu dulu aja kali Lang. Ini mati apa enggak? Siapa tahu langsung berubah nih kayak biasanya. Oh iya, tinggal 1 menit sih sebenarnya. Mungkin ada yang mau tanya dulu? Mungkin ada yang mau tanya dulu lah. Raise hand aja dulu. Iya, raise hand dulu mungkin ngelempar pertanyaan. Ini seru banget sih sebenarnya karena apa ya, khususnya Sho Fujimoto ini bukan juga sih, karya-karyanya sangat apa ya, unik aja sih sebenarnya. Banyak hal-hal yang menarik bisa dibahas, dari bagaimana cara memilih warna menggunakan material tertentu. Tadi kita bisa lihat 2 karya pavilion aja dia sangat beda ya desainnya, tidak repetisi. Itu juga bisa dibahas lebih. Oke, ada Raisen Nishita Absari, kurator kita. Apa pindah dulu ya? Ini sudah tinggal 1 menit soalnya, daripada kepotong. Pindah dulu aja kayak agak was-was. Agak was-was. Pindah dulu aja ya. Oke, teman-teman bisa join grup meeting yang berikutnya. Yang mau aku tanyain sih, terutama soal, kalau misalnya tadi berbicara soal culture, tapi sebenarnya Sho Fujimoto sendiri punya kekasan nggak sih dalam melakukan proses desainnya? Apakah ada approach yang selalu dia gunakan? Kalau misalnya dia dari proyek-proyek yang tadi ditampilkan sih kan kelihatannya dia punya kekasan dalam hal permainan meshing, terus juga pemilihan warna putih yang seringkali dia pakai, atau sih yang menjadi ciri khas utamanya, atau approach-approach apa yang misalnya gunakan. Oke ya, bisa langsung dijawab atau ya bisa dijawab kalau ya mau jawab atau gimana? Ya langsung jawab aja, silakan. Kasih Nishita. Ya, terima kasih Nishita. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi approach apa yang biasanya mau di show off nih sama arsitek. Kadang beberapa arsitek dunia kayak Frank Gehry, terus Tadao Ando dan Sho Fujimoto ini kan punya karya, orang lihat bangunan, oh ini pasti punya Sho nih. Gimana sih caranya bikin seperti itu ya? Dia selalu bilang bahwa architecture as a forest. Jadi dia selalu mengkaitkan dengan nature ya. Itu yang saya suka. Jadi sebenarnya ada hal mirip juga landscaping sama Indonesia. Jadi tujuan utama saya belajar dari dia adalah how to create landscape in your building sih. Jadi memang semua elemen-elemen, ya walaupun Singapura juga kebanyakan seperti itu, cuman dia selalu memakai modul
shape itu selalu kotak, tapi dia juga ternyata punya shape yang feminim, cuma ternyata nggak banyak project-project yang feminim. Kenapa? Yang pertama dia selalu pakai shape kotak. Ternyata di Jepang itu apa ya? Dia sebatas bisa main modular house kayak house NA, house N. Jadi selalu yang dia approach ketika dia memberitahu para internship ini, dia selalu cenderung menggunakan warna putih dan meshing-nya selalu meshing kotak. Jadi kalau mau dibalikin form follow function enggak sih. Jadi dia lebih ke apa ya? Nggak cuman form follow function, dia lebih dari itu. Dia mempunyai etnik dalam hal memainkan meshing. Kalau yang Nisita lihat ada beberapa juga di sini yang dia sangat memainkan meshing. Jadi dia mungkin nggak memikirkan fungsinya dulu. Nanti ini bakal jadi apa dan sebagainya. Ya mungkin terkait sama klien juga ya, terkait sama klien-klien yang di sana juga pasti punya background yang bisa dibilang lebih maju lah daripada orang Indonesia. Jadi mereka sangat respect juga. Bisa dilihat ada beberapa market yang dia sangat tonjolkan di sini. Gitu. Jadi approach yang dia kasih ke kita juga nyampe. Oh ternyata memang kita disuruh mencari masa gimana sampai masa itu cocok dan pas di setiap sudut yang dia akan kasih. Jadi gitu sih. Gimana? Oke, gimana nih Sita? Hilang. Yang mau ditanyakan lagi. Jadi kalau dari Arya sih sebenarnya intinya ini ya ada penekanan di masalah bagaimana menciptakan opsi ya, dan salah satunya adalah market gitu. Dan karena mungkin market juga beda sama modeling digital. Kalau modeling digital kan kita nggak bisa kelihatan skalanya ya, tapi kalau misalkan kita bisa melihat market kan skalanya tuh kelihatan banget gitu. Bangunan di sebelahnya ukurannya seberapa, itu benar-benar kelihatan ya. Jadi itu mungkin makanya Sofujimoto juga kalau ngerancang itu apa ya, bisa dibilang cukup sensitif gitu ya sama ukuran skala, sehingga ukuran-ukuran kecil salah satu tadi di NA House benar-benar apa ya, kerasa kan bagaimana boxnya tersusun semua. Mungkin itu kalau nggak dimaketin juga nggak kerasa kali ya, space dan scale gitu. Ya, jadi saya juga pernah nanyain sih, kenapa selalu membuat market dan kenapa selalu sebanyak ini sih. Jadi itu yang sebenarnya saya juga pengen cari tahu. Itu benar-benar sangat tidak efisien. Akhirnya ketika saya menjawab, kan modeling bisa dan semua juga pinter modeling. Ternyata si So ini ngelihat market tuh benar-benar pakai kaca pembesar gitu loh. Jadi kayak dia benar-benar sangat concern, dia pengen skala itu cocok dan pas dan enak gitu loh. Jadi kita juga ya dia menganggap project ini project yang paling oke setiap project, dan dia juga pengen ngasih pesan ke space itu sendiri. Jadi dia sangat concern bahwa market ini adalah media yang sangat tepat, media yang sangat pas untuk belajar, untuk mengasah sense. Karena nggak banyak orang juga, terutama nggak banyak arsitek juga yang peka terhadap sense. Jadi usernya sendiri harus juga pas, gitu, harus tepat ketika kita bikin bangunan. Jadi kadang arsitek juga ego, aku maunya bentuknya kayak gini, gimana caranya, tapi nggak enak dibuat user, ya percuma ngapain. Jadi dia benar-benar imagine bahwa aku ini adalah user yang akan mengisi di dalamnya. Jadi approach-nya dia sangat dalam sih. Seperti itu. Gitulah. Ada pertanyaan lagi tuh? Oke, thank you ya. Mungkin ada yang lagi tadi, ada yang sudah raise hand, kalau nggak salah Mas Mahdi Irfani, Mas Aditya Akmal. Ini Mas Mahdi Irfani dulu ya, bisa mulai unmute, silakan Mas Mahdi. Suantai loh, Rek. Suantai aja. Iya. Mas Mahdi Irfani, bisa mulai tanya Mas? Loh, hilang. Oke, Mas Mahdi, tes dulu.
Nggak ada ya? Halo, Mas. Hilang. Oh ya, oke. Halo. Baru masuk, Mas. Oke, sorry. Tadi ada gangguan teknis bentar. Maka Oh, Dem, sana Dem. Halo. Mau di skip dulu, Mas, mungkin? Lanjut mungkin ya. Oke, ini kita skip dulu ya, Mas Mahdi. Nah, itu tadi ada suaranya. Oke, bisa di skip dulu aja ya. Ke Mas Aditya Akmal, bisa di-unmute, Mas, silakan. Mas Mahdi mungkin bisa next question ya, setelah ini. Halo, bisa dengar ya? Suaranya dengar nggak ya? Dengar. Oh, dengar ya. Oke. Makasih kesempatannya. Jadi sebenarnya kepengen tanya aja sih sistem kayak flow kerjanya di Show Fujimoto itu kayak apa? Karena kan dari presentasi yang aku tangkap tadi, yang intern tuh diminta bikin 15, bisa sampai 15 alternatif model ya. Dalam arti itu sistem koordinasinya gimana? Apakah seniornya sudah punya gambaran desain secara garis besarnya, terus dikasih ke yang intern untuk dibikin kayak bikin 15 alternatif dengan mungkin kita tambahin twist sendiri gitu, atau memang dilepas ke anak intern untuk pada akhirnya nanti dipilih dari salah satu, setelah itu baru dikembangkan di tim yang bisa dibilang tim di atasnya gitu, kayak gitu. Atau dari Pak Show Fujimoto-nya sendiri juga gimana? Apakah dia ke koordinatornya itu, ke seniornya itu, apakah dia kasih gambaran besar atau sudah mendetail, punya sketsa yang lebih detail, atau sekedar gambaran besarnya aja, kayak gitu aja sih. Makasih. Oke, Arya langsung jawab ya. Oke, dari Aditya Akmal ya. Oke. Jadi untuk sistem kerja option ini ya sebenarnya. Jadi opsi-opsi desain ini sebenarnya tetap ada core ya di sini, tetap ada core. Jadi kita biasanya sebelum mulai project kita ada meeting dulu dengan. Jadi sistemnya itu ada setiap tim Cina, tim Prancis, tim Jepang itu mempunyai rata-rata ada 5 atau 6 orang ya, tergantung proyeknya. Jadi yang pertama tuh paling atas sendiri ada tim leader, project leader. Yang kedua ada senior dilempar ke staff junior arsitek. Dari junior arsitek merangkap sebagai koordinator, salah satunya di bawahnya lagi ada internship. Jadi semua 15 opsi, 10 opsi ini sebenarnya mereka sudah sketsa ya, mereka sudah mempunyai opsi sendiri. Karena dari bos juga sistem seperti ini 15 ini ditawarkan dieksekusi oleh anak intern, tapi anak internship pun sebenarnya kalau dibilang babu ya juga nggak sepenuhnya babu ya, karena kita juga bisa improving dari 15 ini. Ketika kita punya ide, kita bikin aja nih. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan kita mau ngasih opsi nih ke bos, Pak gini aja, akhirnya kita kasih model 3D-nya dan sebagainya. Enggak, tapi di sini kita nggak harus ngasih model yang sifatnya ya model secara 3 dimensi, secara market, yang nanti akan menjadi opsi selanjutnya, dan itu akan kita bahas bareng. Jadi kalau dari sistem, dari project leader kirim ke senior kirim ke junior, dari junior nanti yang akan bekerja. Jadi nanti misalnya ada trial error-nya ya koordinator ini yang akan membimbing kita. Jadi kita sebenarnya ini yang biasanya apa ya? Kalau orang Jawa bilang kita benar-benar nggak boleh sungkan. Jadi kita di luar kita pede aja. Kita kalau pas di interview ditanya ini bisa nggak, kita jawab bisa aja. Itu pelajaran yang benar-benar harus kita dapetin sih, karena mental kita dari awal udah bilang nggak bisa, kita nggak akan ditunjuk dan kita nggak akan dikasih project untuk kerja. Terus buat apa kamu internship di sana kalau kamu gabut gitu? Dan ternyata ketika kamu dikasih tas A, B, C bisa, kamu dikasih A, B, C, D, E. A, B, C, D, E bisa sampai G, A, B, C, D, E sampai G bisa sampai Z. Jadi itu seterusnya. Jadi nanti kita sebenarnya juga harus bisa ngontrol juga, karena waktu yang kita dikasih ini kan apa ya, 12 jam gitu loh. Dalam satu hari itu kamu bisa bikin berapa opsi. Ketika kamu cuma bisa bikin satu opsi, ya udah, kamu nggak akan disuruh bikin opsi-opsi lainnya. Jadi mereka controlling sistemnya dari junior arsitek ini. Ketika internship ini memberikan ide, jadi ya kemungkinan kecil lah kita diterima. Tapi ya udah, namanya kita kerja, jadi kita
istilahnya kalau di kantor arsitek, kita juga nggak boleh selalu melulu lihat desainnya mereka, tapi juga kita lihat sistem dan manajemennya mereka, sehingga kita bisa develop, kita bisa berkembang gimana caranya membuat kantor dan gimana caranya memanage karyawan dari seluruh dunia dan bisa blend, karena gimana ya, karena mereka pun komunikasinya susah gitu bahasa Inggrisnya, jadi kadang kita juga salah maknanya, jadi kayak warna ini warna hitam jadi warna lainnya dan sebagainya, karena jadi mau nggak mau ketika kalian pengen di Jepang, kalian minimum belajar dasar-dasarnya bahasa Jepang. Jadi at least kalian juga nggak salah paham lah, gitu. Untuk nggak miskomunikasi. Jadi Tapi gitu emang sistemnya. ini ya, ada controlling yang jelas ya, sistemnya tuh kayak dia sudah punya rangkaian sistem yang memang dari kantor itu sudah berjalan begitu aja. Jadi ide masuk, ide keluar, ya nanti akan perfeksi secara sendirinya ya pastinya ya. Yap. Karena sistem itu sendiri sumbernya. Yap. Betul. Oke. Dari Mas Aditya Akmal tadi ada yang masih mau di feedback mungkin? Enggak sih, cukup udah itu aja sih. Oke, Makasih ya. ya terima kasih Mas. Nanti bisa tanya lagi. Oke, ini sudah ada Mas Triswanda Adino, tapi kita sudah dulu Mas ya. Tadi kan kita masih ada yang tadi nggak ditanya. Tapi sekarang sudah. Itu Mas Mahdi Irfani. Silakan Mas, bisa di openingnya. Tes, bisa dengar? Ya. Halo? Siap. Ya, dengar. Oke. Langsung Terima aja. kasih kesempatannya. Mas Arya, tadi presentasinya bagus banget soal kultur bekerja di Sou Fujimoto sama Jepang sendiri terutama. Yang aku tanyain adalah, di sana ada nggak sih aturan-aturan tertentu, kayak kalau semacam di sini mungkin IMB, mungkin misalkan kayak GSB atau KDB misalkan yang harus dipatuhi untuk seperti bangunan di Jepang tadi kan Gilang juga bilang harga tanah di sana mahal. Nah, ada nggak hal-hal khusus yang harus dipatuhi selama pembangunan untuk rumah tinggal itu sendiri? Makasih. Ya, udah itu aja, Dem. Ya, langsung ya. Cukup. Itu dulu. Itu aja. Wah, di sini ternyata ada ketua IAI kita juga, Pak Carlson, selamat datang. Ya, jadi pastinya ada ya, cuman saya kan anak internship, jadi gini Mas Mahdi, karena saya belum mungkin nggak dikasih tugas untuk riset yang sedalam itu, jadi kayak kamu dikasih site, kamu dikasih projectnya sudah ada, kamu kerjakan ini, dan kita nggak dikasih tahu benar-benar kayak GSB dan sebagainya. Tapi yang pasti ada, yang setahu saya mereka kasih tahu itu gini, sorry ini agak di luar pertanyaan mendem sedikit. Jadi ketika kita dapat proyek pemerintah, itu kita nggak rebutan proyek. Jadi sifatnya apa ya? Bukan tender ya. Jadi semua arsitek kan kayak di Indonesia kan ada Pratama, Madya, ada Utama. Jadi semua proyek yang masuk ke pemerintah itu benar-benar pemerintah yang pilih secara fair. Jadi arsitek baru pun nggak bisa ngerjain proyek sekelas rumah sakit, sekelas bangunan bertingkat 5, bangunan bertingkat 3, itu nggak bisa. Karena kamu baru, kamu belum, nggak bisa ngerjain ini. Jadi kayaknya benar-benar kamu nggak mungkin. Nggak tahu ya, karena semua biro-biro dan konsultan, entah kontraktor, entah ME, entah struktur, semua itu adalah sudah terdaftar di bidang government-nya Jepang. Jadi siapa yang akan mengerjakan proyek A, proyek B, proyek C, itu seperti ya kayak sepertinya dilelang juga, cuman benar-benar berdasarkan portofolio kamu, benar-benar di sini tidak ada kecurangan dan sebagainya. Kalau mereka bilang sih red tape ya, istilahnya nyogok itu sebagainya, karena aku udah melanggar peraturan nih, aku bayar denda dan sebagainya. Sepertinya sih tetap ada, jadi benar-benar di Jepang tuh nggak murni yang patuh gitu juga ternyata. Tapi ya mohon maaf kalau misalnya saya belum tahu yang benar-benar sampai ini GSB-nya harus 50%, KDB-nya harus 60% dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari mungkin lebih detail di beberapa artikel gitu sih. Dan gitu, Mas.
Halo. Mas Mendem. Hilang. Oke. Tapi ini sih, oh iya, oke. Makasih Mas. Tapi yang menarik emang gini sih, dari pertanyaannya Mas Mandi ini, tadi kalau saya nggak salah, yang host end kayaknya, itu kan temboknya tuh benar-benar sampai ke depan kan, sampai jadi pagarnya gitu loh. Sehingga benar-benar konsep yang dibilang Show Fujimoto tentang bagaimana nature atau outdoor itu bisa masuk ke dalam indoor, itu bisa optimal karena pagarnya aja dalam tanda kutip nggak ada. Jadi pagarnya sendiri aja adalah tembok pertama kan. Jadi ruang dalam ruang luarnya yang harusnya teras itu langsung bisa masuk ke dalam. Yang host end yang sebelumnya ini sih. Iya. Yang sebelumnya itu kan house end. Nah ini kan kalau kita lihat kan temboknya kan benar-benar di ujung jalan ya, jadi kayak ini GSP-nya 0 gitu, sehingga outdoor-nya tuh bisa masuk ke dalam gitu. Ini mungkin salah satu aturan yang akhirnya bisa dimainkan oleh Show Fujimoto ya malah jadi konsep yang menarik gitu. Ini sekali lagi kejelian melihat konteks sih untuk memanfaatkan aturan yang ada. Intinya malah dia punya konsep yang beda lagi gitu. Oke, kita masuk ke penanya berikutnya. Ada Mas Riswanda Adino. Silakan Mas, bisa di unmute. Oke. Kalau lihat marketnya itu kayaknya seru banget ya. Maksudnya bikin 12 opsi loh. Kan itu ada 4 ya yang ditampilin di sini, 4 opsi market ya. Bisa diceritain nggak sih tentang si alur di market, lewat market itu? Gambar itu aja, dari gambar itu aja. Dari alur entrance, terus habis itu koneksi ke dalam, ke bagian lobbynya mungkin, atau mungkin di situ ada retail atau gimana. Terus dari 4 opsi, ada berapa opsi sih di situ yang ditampilin? Ada banyak sih. 4 aja. 4 opsi aja. 4 alternatif. 4 alternatif ini tolong dijelasin. Terus habis itu harapan dari Show Fujimoto dari 4 atau timnya dari 4 alternatif itu apa sih? Maksudnya apa yang mau diceritain sama mereka, apa yang mereka harap, apa mungkin ada orang duduk-duduk di situ terus lihat saling sapa atau gimana. Terus pertanyaan yang terakhir, hal fisik apa sih yang didapat selama di situ? Hal non fisik. Kalau dari tadi kan kayak lebih ke arah ngelakuin aktivitas kayak bikin market, terus kerja gitu. Hal apa selain kerja gitu yang didapat, mungkin pengalaman kemarin merubah pola pikirmu atau gimana gitu. Mungkin bisa di-share lah. Itu aja. Ya, terima kasih Mas Riswanda Dino. Jadi pertanyaan pertama ini sebenarnya jujur memang saking banyaknya project yang kadang juga saya sampai nggak ada waktu untuk mencari tahu ini yang mana retail, yang mana ini, yang mana kenapa retail di sini dan sebagainya ya. Jadi yang saya kerjakan adalah di sini membuat yang ada di hadapan teman-teman sekarang ini memang saya membuat entrance di bagian sisi kiri lobby atau sisi kiri hotel. Ini ada teras, ada hotelnya di sini, tapi di sini adalah bagian entrance yang harus kita buat kayak serasa kayak designing with no budget gitu loh. Kalau di luar itu benar-benar kamu benar-benar dipacu sekali kreativitasmu, bukan hanya membuat tampak atau perspektif atau potongan, tapi kamu disuruh buat alternatif cuman entrance itu ada. Ini mungkin yang di foto cuma beberapa, totalnya ada 16 kalau nggak salah. Jadi ada beberapa styrofoam yang biasanya digunain itu bahan-bahan market ini rata-rata styrofoam sama bata-bata ini memakai ya print-printan gitu, dan mereka sangat jeli melihat ketika kamu tidak rapi, kamu dirobek lagi. Jadi ini kita bikinnya ini dulu secara keseluruhan. Nah, yang bagian sini kita bisa cepat pasang.
Jadi yang bagian sini tuh benar-benar yang approach kita mau ngasih alternatif, itu kita kosongin bagian sini, kita bisa cepat pasang. Jadi kalau teman-teman perhatiin di foto ini, yang berubah ya cuma di bagian sini. Nah, yang ini juga bisa cepat pasang. Tuh. Yang ini mungkin lebih approach-nya punya space sendiri, yang ini dia pengen bikin connecting teras sama lobby akhirnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau secara detailnya ini yang mana retail dan sebagainya, mereka balik lagi, mereka nggak punya space besar dan lahan di sana sangat mahal. Jadi ketika dia bikin hotel, ya udah hotelnya cuma lobby, entrance, sama kamar-kamar. Jadi mereka nggak ada space untuk bikin gardening yang gede sih. Jadi mereka bisa dibilang sangat compact dalam hal desain. Jadi kayak skala yang sangat kecil dan semua ruangan sangat tercukupin di sini. Terus tadi pertanyaan kedua ya, apa sih kerjaan yang non fisik selain kerjaan? Nggak ada, saya bilang. Ini kita benar-benar selama hampir 3 bulan itu kerja akhirnya. Makanya tadi saya bahas di awal dalam hal kerja di dalam dunia arsitektur ada dua, mau stressful atau mau happiness, tergantung teman-teman di sini menyikapinnya gimana. Kalau stressful juga seperti pertanyaan sebelumnya, ada banyak peraturan yang kita dapetin. Kalau mau ngambil positifnya ya, kalian dapat partners yang sangat luar biasa di sana. Jadi pengalaman-pengalaman berharga, termasuk bisnis, termasuk approach-nya, termasuk tujuannya, terus apa penawarannya yang akan didapat. Jadi kalau mau bahas kerjaan yang non-fisik, istilahnya hanya membuat modeling, market, arsitek, dan sebagainya. Saya kira sih di Jepang tidak ada yang manja ya. Jadi semua kerja secara detail. Perlu diketahui juga dalam proyek ini, mungkin juga saya nggak mungkin kasih gambar detail. Ini ada gambar detail tangga darurat, lokasinya kalau nggak salah di sini. Itu pertama kali saya masuk, saya disuruh bikin tangga darurat, even service area pun, saya disuruh bikin 5 alternatif, dan itu DED ya. Dan itu benar-benar detailingnya itu benar-benar kalian harus mereka pakai mili, jadi mereka nggak pakai inci, nggak pakai meter, dan mereka pakai mili. Dan satuannya sangat details, ya bisa dilihat sih di situ. Dan mereka juga mempunyai kelebihan dalam struktur anti gempa itu sih. Jadi yang kedua yang saya dapetin itu earthquake engineer-nya. Gitu. Kalau non fisik secara benar-benar kayak kamu, ayo kita diajak ekskursi, kita lihat-lihat bangunan, mereka nggak akan ada waktu untuk ke sana karena saya sholat 5 menit, 7 menit pun dibilang wasting time. Kamu menghabiskan waktu ini. Jadi kayak gitulah. Cuman di akhirnya mereka sangat concern terhadap waktu dan kinerja. Jadi gitu. Oke. Ada yang mau di-feedback, Mas? Untuk pertanyaannya? Cukup ya? Oke. Ya, ini aku mencela para penanya dulu ya sebentar. Jadi ada yang penasaran sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika Sofu Jumboto ini merancang, yang dia lakukan pertama ketika menghadapi proyek itu bagaimana sih? Maksudnya apakah memang nanti eksplorasi itu penuh dari bawah, maksudnya dari intern atau dari arsitek yang bawah, atau memang Sofu Jumboto ini selalu berangkat dari idenya dia dulu, yang akhirnya dikembangkan sama seluruh anak-anak buah di kantornya gitu. Dan kalau misalkan memang ternyata memang ide besarnya dari Sofu Jumboto, biasanya tuh apa sih yang hal pertama yang dia lihat gitu? Apakah dia ngelihat misalkan programnya dulu yang dia sesuaikan sama ukuran site-nya, atau memang dia melihat site-nya itu sebagai sesuatu yang potensial, dia punya potensi apa nih, baru digali, atau gimana ya kira-kira? Ini aku penasaran aja sih, proses awalnya gimana gitu. Nah, itu ini ya di luar pertanyaan yang lain ya, Bang ya. Halo. Ya. Di luar pertanyaan yang lain ya, Tulang ya. Ya, ini coba saya jawab dari proses awal dia dapat project sih.
setahu saya di kantor itu ada juga divisi bagian BizDev. BizDev itu adalah di business development. Ketika di kantor ada business development, dari klien pun mempunyai site, kadang kan bingung nih, ini enaknya mau dibikin apa ya? Ada studi visibility namanya di sana. Jadi di business development itu arsitek mungkin tidak terlalu jauh. Jadi ketika kamu dapat site nih di sini dengan lokasi di sini dengan luasan sekian, enaknya dibikin apa gitu sebagainya. Jadi dari arsitek sendiri tidak bisa memikirkan sejauh itu. Jadi Soft Fujimoto pun juga mempunyai partner dalam hal membuat project di setiap projectnya. Jadi benar-benar dia konsultasi, benar-benar dia ada rapat dan ada meeting yang meetingnya bukan cuma sama klien, tapi benar ada konsultan bisnis yang ini bakal balik modal nggak nih dalam waktu berapa tahun dan sebagainya. Itu kan hal-hal benernya di luar arsitektural. Tapi secara arsitektur yang berpengaruh terhadap kita adalah ketika kita mendesain bangunan. Kita desain bangunan A, desain bangunan B, itu untuk beberapa tahun sih. Itu yang jarang kita pikirin kadang-kadang. Jadi kita mau desain bangunan yang aneh-aneh pun dengan budget yang sangat gede, padahal kita tempat itu sewa. Kita juga nggak tahu. Itu yang perlu dipahamin bahwa terlibat semua investasi yang ada di dalam itu juga perlu kita pelajarin. Karena di Indonesia pun seperti itu. Bisnis orientednya juga sangat kuat di sini. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya. Pakai material A, pakai material B, pakai material C. Kalau memang itu sewa, kita nggak boleh pakai material yang mahal. Ketika itu memang punyanya tanahnya dia sendiri, baru kita mungkin bisa lebih explore. Jadi seperti itulah. Jadi benar-benar Soft Fujimoto pun juga sangat menyesuaikan konteks, sehingga dia bisa masuk dari kliennya oke, dari juniornya oke, semua juga bisa belajar dalam berarsitektur dan dalam manajemen sih. Itu sih. Oke. Berarti memang ini ya, ini cukup apa ya, beda sama kan kalau dua presenter yang sebelumnya itu kan memang apa ya, dari segi arsitektural gitu. Ternyata kalau misalkan kita dari dalam sebuah biro, ternyata kenyataannya ya dia jadi biro aja ya. Maksudnya keputusan-keputusan yang diambil juga ternyata tidak murni melulu soal arsitektural, tapi ternyata ada banyak keputusan bisnis gitu. Dan setelah itu arsitekturalnya mengikuti gitu ya. Jadi apa sih kayak apa ya, fact aja sih buat saya. Oke, ternyata tidak jauh berbeda gitu ya sebenarnya. Oke, ke pertanyaan berikutnya, Mas Salim. Ini sudah nanya dari tadi nih kayaknya. Bisa open mic, Mas Salim, silakan. Halo. Ya, oke, Mas. Jelas suaranya ya? Jelas. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Presentasenya baik banget ya dari Mas Arya soal Soft Fujimoto ini. Mungkin saya sih nggak lama-lama ya, karena tadi kan di situ juga udah ada yang nanya soal bagaimana market dan kemudian soal bagaimana beliau memikirkan desain itu dari awal gitu kan. Maksudnya ternyata di situ ada konsultasi dengan pihak bisnismen gitu kan yang mendevelop itu. Nah, mungkin saya lebih kepada di sana tadi ada Mas Arya sebut soal setiap desain itu dia ingin memasukkan unsur forestnya di sana. Nah, mungkin ada nggak ya kira-kira brief atau cerita di balik apa sih yang melatari itu gitu, mungkin dari pihak arsitek seniornya atau ketika turun ke teman-teman yang kemudian mengeksekusi itu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi juga saya sempat mendapati Mas Arya sempat bilang bahwa di sana ada kultur yang sangat jauh berbeda, di mana mungkin ada satu momen kita harus bisa kumpul, kita sharing. Nah, mungkin saya ingin tahu apa yang mungkin didapati dari momentum sharing-sharing itu, cerita apa yang sering diobrolkan di ruang-ruang obrolan itu sih sebenarnya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Ya. Yang bisa dibagi ya, yang bisa dibagi ke kita. Oke. Terima kasih. Iya. Yang pertama tadi kaitannya sama Mas, sorry Mas, forest tadi ya.
Halo. Iya, Ya, benar-benar. kaitannya sama Forest. Ya, yang pertama tolong diulangi Mas, sorry Mas. Halo. Ya, Halo ya. Ya, saya ulang ya. Intinya di sana tadi kan saya sempat mendapati Mas Arya mengatakan bahwa Sou Fujimoto ini di setiap desainnya itu ingin selalu memasukkan unsur forestnya di sana. Nah, mungkin ada nggak brief dari arsitek-arsitek yang senior itu, kemudian ke junior, lalu kemudian turun ke teman-teman yang internship di situ untuk mengeksekusi itu? Ada brief nggak kira-kira? Brief yang sifatnya menekankan ke arah identity dari forest itu sendiri mungkin. Yang kedua tadi pertanyaan saya itu yang terkait dengan ini ya. Di ruang-ruang obrolan itu apa sih yang kira-kira bisa dibagi ke kita? Apa yang biasanya diobrolkan dari yang didapati oleh Mas Arya ini? Ya, terima kasih Mas. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi tentunya internship balik lagi adalah job desk-nya kita benar-benar di sini pure bukan sebagai desainer, kita benar-benar kita benar-benar apa ya istilahnya? Kamu hanya membantu desain yang sudah ditentukan. Jadi kalau bisa dibilang brief, saya kira sih pasti ada di setiap project itu pasti ada brief, dan dari klien memberikan brief ke arsitek, ke bos, dari bos mengadakan meeting dengan tim. Tentunya meeting ini tidak dengan internship juga. Jadi anak-anak intern itu nggak ada andil dalam hal meeting ini. Jadi ini bedanya sama di Indonesia. Jadi kalau sebelumnya saya di Urbane, saya benar-benar diajak meeting dan sebagainya. Ya, ketika setelah meeting di bagian Sou Fujimoto dengan para staffnya yang utama, jadi bagian junior arsitek yang memberi brief ke internnya. Cuman intern arsitek di sini benar-benar kita nggak apa ya, istilahnya kayak kamu ya freedom aja lah, kamu berarsitektur yang sesuai yang kita kasih role-nya. Misalnya aku bikin hotel nih, aku bikin hotel yang tahan gempa dan sebagainya, yang benar-benar teknis di sini. Cuman dari segi arsitekturnya merepresent, dan kita yang kadang kita juga apa ya melakukan aktivitas desain ini kadang kita juga tidak sesuai brief. Tanda tanyanya di sini adalah ketika kita tidak sesuai brief dan itu masih bisa usulkan terhadap klien dan kita memberikan usulan itu dan itu misalnya diterima, ya kenapa enggak? Jadi karena mereka sangat open mind ya, klien-klien di sana sangat open, sangat memberikan apresiasi terhadap arsitek gitu loh. Jadi brief pun yang bisa dibilang forest itu bukan berarti literally forest yang akan dia ciptain, ya benar-benar dia pengen membuat lingkungan bangunan dia itu hijau. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya, ya pengennya aku bikin lingkungan yang hijau. Karena di Jepang pun bisa dilihat juga musimnya sangat kuat di musim dinginnya, jadi ada 4 musim. Jadi gimana bangunan ini kuat di 4 musim, gimana bangunan ini juga sesuai dengan user, apa material-material yang sesuai, yang bisa aku yang bisa aku implementasikan di bangunan tersebut. Ya, jadi itu mungkin yang bisa bisa saya jawab, karena terus terang kalau brief yang benar-benar dari klien, kami internal kita nggak pernah dikasih. Jadi benar-benar kita, ya udah kamu disuruh kamu bikin A, B, C, D, E, kamu bikin opsi. Jadi benar-benar kita seharian dan selama 3 bulan itu kita bikin opsi. Kita bikin ini ya, kalau kamu mau ngasih usulan desain, ya ngasih usulan. Sekedar ngasih usulan bukan ke bos, tapi ke staff arsiteknya. Terus pertanyaan kedua, mudah-mudahan ini waktunya cukup karena kurang dari 1 menit. Pertanyaan kedua tadi adalah di sela-sela obrolan ini ya benar-benar obrolan yang having fun. Kita nggak ngomongin arsitektur sama sekali. Jadi kita benar-benar ngomongin karena kita apa ya? Karena kita tuh satu kantor,
kita ngobrol, kamu tinggal di mana, gini, itu tuh bisa cuma pas jam istirahat, sama pas, ini momen yang ada di foto ini adalah momen cleaning day. Cleaning day ini benar-benar sangat jarang. Jadi ketika sebulan atau 2 bulan sekali, benar-benar di hari itu, hari off, yang hari itu masuk cuma bersih-bersih gudang, bersih-bersih kantor. Dan dari hal Sofu Jimoto juga, dia menganggap nature karena sangat berharga sih, karena di Tokyo sudah bisa dibilang nggak ada lahan lagi. Tapi di luar Tokyo kayak Kyoto dan sebagainya itu bisa dibilang itu banyak sawah sebenarnya. Cuman kan kota bisnis itu kan Tokyo ya. Jadi untuk orang berkembang arsitek itu biasanya dapat proyeknya di Tokyo. Jadi ketika kalau bisa lihat desainnya yang di Kyoto, di Naoshima, sebenarnya kayak di Indonesia lah. Kalau nanti lihat di Naoshima Island gitu ya, Naoshima itu banyak masih landscape dan lahan yang kosong. Tapi kalau di Tokyo, jadi lebih sifatnya udah nggak ada lahan. Jadi itu yang mungkin nggak tentu ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang style tetap juga balik lagi ngikutin konteks sih. Gitu, dan peraturan setempat kayak gimana. Oke, thank you. Tadi kalau nggak salah ada penanya, Mas Faiz ya, Mas Faiz Suprahman, ini selaku presenter yang minggu kemarin nih. Tadi sempat mau nanya, jadi mau tanya Mas? Halo. Oh jadi ya, jadi mau tanya ya. Terima kasih. Jelas ya suaranya? Oke, silakan Mas. Oke. Halo Mas Arya, terima kasih presentasinya yang sangat menarik. Apalagi tentang iklim kerja di sana, saya cukup tertarik. Pertanyaan saya mau balik ke arsitektur Sofu Jimoto. Kalau boleh tanya, kalau boleh ada 3 pertanyaan boleh ya? Boleh. Oke. Dijawab Ojal. Oke. Yang pertama ini tentang kalau saya lihat desain-desainnya Sofu Jimoto itu ada satu hal yang selalu saya penasaran itu tentang nilai transparan dari desain Sofu Jimoto gitu. Apakah transparansi ini memang punya nilai pendekatan yang lebih spesifik yang bisa lebih dijelaskan gitu, atau sebenarnya nggak ada transparansi gitu. Saya kalau dilihat kan secara visual, maksudnya secara fisik kan sampai interior dalamnya kelihatan, atau ada juga hal visual lainnya memang ingin disampaikan oleh Sofu Jimoto gitu ya. Terus yang kedua tadi Mas Arya sempat mention tentang gempa bumi. Saya rasa mungkin salah satu ilmu yang paling baik banget kalau dipelajari dari Jepang gitu, tentang gempa bumi. Tapi apakah standar building atau arsitektur di sana itu untuk gempa bumi sangat ketat? Kemudian apakah itu membatasi para arsitek untuk eksplorasi, seperti kalau Sofu Jimoto kelihatannya kayak gampang gitu eksplorasinya gitu. Apakah memang teknologi mereka yang memadai sehingga possibility-nya lebih luas untuk desain dengan standar gempa bumi di Jepang. Terus yang ketiga, pertanyaan mudah saja itu di kantor Sofu Jimoto itu tadi dipisah-pisah grup-grup per negara, itu tujuannya apa ya? Apa memudahkan komunikasi atau memang proyeknya setiap negara itu ada di Jepang, ada di Cina, ada di Paris? Itu sih pertanyaan. Terima kasih. Yep. Terima kasih. Jadi sebenarnya soal transparansi ya. Jadi itu nggak harus melulu sih sebenarnya. Kenapa semua proyek yang ada di sini aja yang saya share yang cenderung transparan. Karena ya balik lagi ke konsep, balik lagi ke approach dari arsitek dan dari site-nya itu sendiri. Jadi kalau bisa dibilang ya, kalau ngomongin transparansi yang pertama juga mereka sih sangat gini ya, gimana ya? Kalau kita dapat project rumah nih misalnya di Jepang, ya, jadi karena menurut mereka tuh sebenarnya rumah itu adalah hal yang paling private, bahkan saudara pun masuk itu sungkan gitu. Jadi di sana tuh nggak ada yang namanya ruang tamu, ruang pembantu gitu tuh nggak ada. Jadi bisa dilihat mungkin ini Ojal tahu ya, di Bintaro tuh ada rumah baru yang itu desainer juga arsiteknya dari Jepang. Jadi ketika mereka dari Jaya, dari pihak developer itu ngasih present gitu, ini aku butuh ruang pembantu dan sebagainya. Mereka kaget karena di Jepang pun tidak pernah merasakan
orang yang paling menang juara satu kompetisi pun mereka di tempat di rumah pun tidak ada namanya ruang tamu dan ruang bantu. Akhirnya kalau di proyek ini yang bisa dibilang proyek yang transparan mungkin ya nggak semua proyek sih. Jadi yang teman-teman lihat ini aja khususnya rumah. Jadi dia memang pengen menyediakan space yang luas dari sisi transparansi. Terus yang kedua apa tadi Lang? Lali malah. Gempa bumi. Oh, gempa bumi ya, gempa bumi. Jadi gempa bumi earthquake engineer ini juga kita mungkin sorry anak intern juga mungkin nggak begitu tahu banget. Yang jelas dipikirin lah. Mereka juga pakai struktur juga kalau ngomong teknologi ya jauh lah daripada di Indonesia. Jadi teknologi yang dia bikin juga sangat oke. Jadi kalau kita di sini kan ada arsitek, ada ME, ada struktur, ada apa namanya interior designer. Nah di sana itu ada satu plusnya. Jadi ketika kita ada konsultan nih, kita udah masuk, itu ada arsitek, ada ME, ada struktur, ada earthquake engineer yang nanti akan menghitung kalkulasi bangunannya. Jadi mereka kayak bikin laporan possibilities ketika bangunan ini goyang, seberapa kalau dikasih tes gempa dan sebagainya. Mereka punya teknologi itu. Jadi arsitek pun mau ngedesain kayak gimana pun mereka ada hitungannya gitu. Jadi pasti balik lagi ke sisi ekonomi mereka. Kalau negara maju ya tentunya juga negara yang dia punya bahwa dia menganggap nih Jepang, aku pengen ada arsitek yang ini bisa menjadi ikonik ketika ada bangunan di tempat itu. Jadi itu mungkin yang belum ada di Indonesia. Earthquake engineer khusus. Terus yang ketiga tadi dari bisa dilihat dari apa ya, dari posisi kantor nih. Nah ini kan ada beberapa building nih. Memang yang pertama komunikasi. Tentunya di sini ada tim Paris, terus ini ada tim Jepang, terus di balik di sebelah sini juga ada tim Cina. Tentunya yang pertama ya pasti komunikasi supaya leader ini bisa mengkomunikasikan ke junior arsiteknya, ke intern arsiteknya secara jelas. Karena balik lagi dalam berarsitektur kita juga harus bisa baca gambar dan sebagainya dan komunikasi dan sebagainya. Cuman rata-rata mereka yang leader ini bisa bahasa Jepang memang. Jadi memang rata-rata di sini, oh ya intern arsitek juga di sini sebenarnya minimumnya 3 bulan. Setelah itu baru menjadi staff candidate. Jadi kalau staff candidate itu benar-benar harus intern dulu. Jadi kamu daftar nih. Kalau di Indonesia kan daftar, oh ya udah langsung jadi staff. Kalau di situ nggak bisa, kamu benar-benar harus magang dulu 3 bulan, terus kamu dipulangin ke negaramu, terus kamu baru dikontrak lagi, dan kamu menjadi staff candidate, kamu dikontrak. Setelah itu, jadi kayak benar-benar sistemnya di sini dibagi per negara, terutama juga dari project. Kalau di Cina ya udah dia ngerjain project Cina, Jepang ya udah dia ngerjain project Jepang, Paris ya dia ngerjain project Paris. Cuman yang aku pahami di sini sih mereka sih dapat project banyaknya ya dari Cina sama dari Eropa. Jepang sendiri sebenarnya nggak begitu menghasilkan dari sisi apa ya funding ya. Sebenarnya Jepang nggak begitu, kalau mau ngasih proyek yang prestis sih saya kira nggak begitu. Kecuali memang ada developer yang ada namanya Higashi ya. Jadi itu developer yang private developer yang orang kaya Jepang dikumpulin, terutama yang bikin ini Olympic Stadion yang 2020 ini yang mau di launching tapi ke-postpone tahun 2021. Itu pakai Kengo Kuma jadi gitu dulu Sahadit, terus Sahadit nggak jadi, terus jadinya sekarang Kengo Kuma, dan mereka pakai apa namanya ya, arsitek-arsitek yang juga pasti yang trusted lah gitu. Jadi kalau ngomongin tim ini benar-benar pembagiannya sangat oke sih. Jadi tim untuk kompetisi ada sendiri, tim project ini ada sendiri sesuai kapasitas dan legalitas masing-masing. Terutama juga harus license. Jadi Jepang sendiri punya license yang tidak gampang. Jadi mungkin kayak IAI gitu, cuman dia ada tes tulisnya. Nah, tes tulis ini biasanya kayak ujiannya gitu lah. Jadi biasanya prosesnya bisa lebih dari 1 tahun. 2 tahun. Gitu. Oke, thank you ya. Mungkin ini waktunya tinggal sebentar, kayaknya sekitar 10 menit lagi. Jadi
ini satu pertanyaan terakhir yang kebetulan sudah di-booking tadi sama Mas Randy Hendrawan. Silakan. Bukan nanya kok. Ini apa nanggepin dari pertanyaannya Faiz tadi. Pertanyaan pertama Faiz tadi yang soal transparansinya Sho Fujimoto. Jadi dulu tahun 2014 pernah nonton lecture-nya Sho dulu di Jakarta. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah waktu itu dia tuh lahir di Hokkaido yang sangat suasananya sangat nature sekali. Maksudnya suasananya sangat desa dan kita bisa bayangin desa-desa di Jepang seperti apa kalau di foto-foto. Terus tiba-tiba dia harus kuliah di Tokyo yang akhirnya berubah total suasananya dari yang suasananya pedesaan lalu menjadi rapid city yang sangat padat. Terus dia sangat fascinated sekali sama tiang listrik dan billboard yang nggak karuan bermacam-macam itu kayak buat dia itu kayak itu jadi kayak pattern yang tidak terlihat gitu loh. Jadi kayak wah gimana caranya aku harus mengekspos hal ini gitu. Kalau nggak salah waktu itu kenapa kok dia selalu melakukan approach yang warna putih, habis itu transparansi yang selalu seperti seakan-akan tidak ada pembatas antara dalam dan luar. Yang kalau dilihat waktu di House N itu kayak gitu kan, inside out, outside in house. Gitu. Sama juga NA House. Kalau nggak salah gitu ya, tapi cuma nambahin aja. Itu aja sih ya. Thank you. Betul. Thank you. Oke, jadi ini karena kita keterbatasan waktu, jadi mungkin terima kasih ya buat Arya sudah mau hadir buat presentasi hari ini. Jadi memang Sho Fujimoto itu juga salah satu arsitek yang sangat terkenal dan fenomenal sih gitu. Dan yang menarik dari presentasinya Arya ini kita belajar bahwa ternyata sistem kantor itu juga sangat mempengaruhi di setiap pengambilan keputusan desain, seperti mana mereka membuat market. Akhirnya ketika dia membuat market, benda-benda yang kecil itu jadi kelihatan dan akhirnya eksplorasinya tidak hanya berupa meshing, tapi masalah masuk ke dalam hal-hal yang cukup detail seperti tangga, level dan lain sebagainya. Ini jadi menarik dan mungkin bisa dipelajari ya buat kita semua gitu. Jadi thank you ya untuk hari ini sudah menyempatkan datang. Jadi kita lempar ini pas kurang 10 menit. Kita gimana Mas moderator? Mau satu pertanyaan lagi atau moderator? Host? Moderator. Kayaknya ditutup dulu deh. Ditutup dulu ya. Oke ya. Mungkin terima kasih ya sudah hadir buat presentasi. Thank you. Thank you Arya. Terima kasih. Baik. Jadi kita kembalikan ke host Sabung Mada. Silakan Mas Unet. Saya ucapkan terima kasih dan tepuk tangan virtual buat Arya dan Gilang sebagai moderator. Tepuk tangan, Rek. Terima kasih ya udah mau sharing ke kita, udah mau cerita-cerita tentang internya. Kita jadi menambah barulah wawasan gimana kehidupan arsitektur di sana, terutama di Sho Fujimoto. Ya, semoga bermanfaat buat kita. Dan saya ucapkan terima kasih buat partisipan yang udah gabung. Tadi sempat di angka 80, tapi mungkin gara-gara sesinya kita potong dan harus login lagi, kayaknya itu memangkas partisipan. Jadi kita kapok. Semoga kita bisa premium minggu depan. Asik. Ya kita usahakan lah premium minggu depan. Terus ini saya mau tentang minggu depan. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang huruf L, yaitu Louis Barragan. Akan dibawakan sama Daniel Aranda. Dia adalah dari Hijara Studio. Dia adalah orang Meksiko. Jadi kita bakal sesi pertama menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin dia akan lebih enak lah untuk membahas Louis Barragan. Tapi dia titip pesan kepada kita kalau dia mau nge-share konten tentang bagaimana sih dia bisa dapat Pritzker. Dia udah sempat kirim ke kami, jadi kami bakal share dulu mungkin ya. Terutama tentang itu tadi, bagaimana dia dapat Pritzker. Dia pengen kita paham dulu sedikit, membaca lah paling enggak bagaimana dia bisa Pritzker, dan dia akan membahas diskusi panjang tentang Louis Barragan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sorry Net, ini yang kita coba translate. Jadi yang dia mau baca itu pidato Pritzker-nya dia. Jadi di pidato Pritzker-nya itu banyak banget poin-poin yang penting lah untuk arsitektur Louis Barragan. Mungkin minggu-minggu ini saya akan coba
translate ke bahasa Indonesia dan saya akan sebarkan mungkin di Instagram Rabung Mada sama Instagram kita semua di sini. Itu sih. Oke, jadi itu ya, kita bakal translate, kita bakal share. Jadi terima kasih buat semuanya. Untuk yang belum kenal, kami dari Rabung Mada, nama saya Akbar Junaidi. Acara mingguan ini bernama E2Z Architects yang kita mencoba untuk menambah terus vocabulary kita tentang profil arsitek dan arsitektur karyanya. Yang jelas kita akan selalu berusaha untuk mempertanyakan jarak antara konseptual dan pragmatis yang kita coba menjembatani, dan kita sebagai Rabung Mada akan berusaha untuk terus untuk membangun peradaban arsitektur itu sendiri, terutama di daerah kita Surabaya yang mungkin akan berkembang lah di Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Thank you. Thank you. Yuk. Thank you. See you.